sampaikan untuk kami di bulan Ramadan. Hadirin, amalan-amalan yang tradisi dilakukan oleh Muslim Indonesia, walaupun banyak juga yang menentangnya alias tidak setuju karena katanya tidak diajarkan oleh Rasulullah, namun itu terus tidak akan ditinggalkan. Di Jawa ada yang namanya nyadran, ruahan, bulan arwah, bulan ruah. Di kota yang rada keren dikit, tarhib Ramadan, walaupun bacaannya juga salah juga, mau keren tapi salah juga, bukan tarhib, asal kata dari rohaba, yarhabu, tarhiban, hak pakainya. Tarhib itu artinya marhaban, selamat datang. Yang paling enak ya udah menyambut bulan suci Ramadan. Orang Indonesia memang banyak bikin istilah yang keren-keren, yang penting beda. Zaman dulu saya kecil namanya ngaji, sekarang kajian, taklim, liko, dan lain sebagainya. Ini yang belajar alif, ba, ta, sa, itu aja. Ya silakan aja, yang penting isinya. Lalu isinya sudah cakep, judulnya penting, yang penting kontennya. Orang berlomba-lomba membuat konten sampai menabrakkan diri ke kereta api mati, itu demi konten. Hadirin, apa sebetulnya menyambut Ramadan? Sebuah hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang senang masuknya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Dari narasi ini saudara, baru senang doang hadirnya bulan Ramadan, jasanya diharamkan dari api neraka. Senang, namanya orang senang, akhirnya berbagai macam cara amaliyahnya. Di kampung kerja bakti, bersih-bersih, supaya bersih-bersihnya menyentuh kepada orang yang sudah meninggal. Kerja baktinya dipindah ke makam, lalu bersih-bersih makam. Itu orang kampung. Ya, kalau orang Bekasi, makam mana yang akan dibersihin? Makamnya juga sudah ada petugasnya. Pada keseharian pun kita jarang memakam. Desa Mowocor, setiap daerah punya cara masing-masing. Lalu bersih-bersihnya di Bekasi apa? Arahkan ke masjid, kerja bakti masjid. Dalam rangka persiapannya bulan suci Ramadan. Ini namanya tarhib. Tarhib, marhaban ya Ramadan. Pengajian, lalu sholawatan, marhaban ya syahrul Ramadan. Ibu-ibu masih taklim, marhaban ya syahrul Ramadan. Bukan ya syahru, ya syahro. Ya udahlah, salah-salah biarin aja, penting bersuara daripada nggak datang. Ada yang muda yang senang qasidahan, Ramadan suci alhamdulillah. Udah terserah. Ini bentuk dari senang bagaimana masuknya bulan suci Ramadan. Mengapa kita senang masuknya bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan syarat akan faedah, syarat akan pahala. Di mana dikatakan Rajab bulan menanam,
Sya'ban bulan memupuk, Ramadan bulan panen, artinya panen pahala. Oleh karena itu amalia di bulan Sya'ban ini jangan sampai dianggap kecil. Tarhib Ramadan, ada yang mengadakan pertemuan di masjid, pengajian di mana, lalu tawakuf, berhenti sejenak menghadapi bulan suci Ramadan. Padahal kalau nggak tawakuf nggak apa-apa kali, ngaji terus masuk bulan Ramadan nanti. Tapi saking fokus dan konsentrasinya, maka dihentikan sejenak. Karena apa? Nah ini belakangannya. Bukan sekedar tawakuf berhenti ngajinya, karena mau ziarah kubur, ziarah wali songo, ziarah makam orang tua, mau menengok orang tua dan lain sebagainya. Mengapa ada itu? Ada sebuah narasi, mungkin disebut hadis, tapi saya belum menemukan sanadnya. Yang ketemu, satu ketika Rasul naik mimbar lalu membaca amin, amin, amin. Itu di bulan Sya'ban. Nabi khutbah kemudian membaca amin 3 kali. Sahabat mendengar amin lalu ikut amin. Gak ada hubungannya dengan politik, sudah lewat. Selesai Jumatan, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayat naon engkau membaca amin? Sok membaca ayat. Tolong jawab ya Rasul." Nabi menjawab, "Jibril datang dan berbisik kepadaku untuk mengaminkan 3 hal. Yang pertama, siapa yang hidup mengalami Ramadan, siapa yang hidup menghadapi mengalami Ramadan belum meminta maaf antara orang tua dan anak, maka mudah-mudahan puasanya gak diterima." Itu Jibril yang berdoa. Lalu Nabi amin. Ini doa gak main-main. Yang doa Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa yang masuk bulan suci Ramadan belum meminta maaf antara suami dan istri, mudah-mudahan puasanya gak diterima. Jibril beritakan amin, lalu Nabi amin. Yang ketiga, siapa yang masuk bulan suci Ramadan belum saling memberi maaf antara tetangga dalam lingkungan, maka puasanya gak diterima. Nabi amin. Hadirin, dari narasi ini kemudian ada tawakuf. Saya mau minta maaf dulu sama orang tua. Di mana? Orang tuanya di Jeddah. Ya udah sekalian umroh. Itu butuh waktu 12 hari. Berarti pas kan? Saya orang tuanya di Madiun, minta maaf. Lalu orang tua sudah nggak ada, kemana? Sudah habis. Ini yang kualat. Bilang orang tua sudah habis, kualat. Kenapa? Masih ada di makam. Maka diziarahilah makamnya. Kalau ini hadis Rasulullah menyampaikan, "Man zara qabra abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba birran." Artinya barang siapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, ghufira lahu, maka diampuni dosanya, wa kutiba birran, dan dicatat berbuat baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi alaihi salatu wassalam. Ziarah ibunya jangan bilang udah gak ada. Yang udah pada sepuh-sepuh yang sekarang umurnya 70, 80 gak pernah pulang. Ramadan menjelang Ramadan tahun ini pulang, ziarah ibunya, doakan beliau, diampuni dosanya,
Siapa sangka manakala hidup kita termasuk orang yang belum meminta maaf dan belum berbuat baik kepada orang tua, maka pada kesempatan ini kita ziarahi kuburnya. Dalam kitab Tanbih Ghafil ini dikatakan, Nabi ditanya, hal yasma'una ya Rasulullah, apakah mereka mendengar ya Rasulullah, apakah orang yang di alam kubur mendengar salam kita? Nabi menjawab, na'am yasma'una wa yatakallamun. Mereka mendengar dan mereka menjawab salamnya orang yang berziarah kubur. Jadi yang di kuburan itu menjawab salamnya orang yang. Yang kedua, orang yang di alam kubur itu paling resep, paling demen jika diziarahi oleh orang yang paling dicintai di dunia. Siapa yang dicintai di dunia? Anak, orang tua, suami, istri, cucu. Orang Indonesia katanya kalau udah cucu, wah udah segala-galanya. Anak dikalahkan kalau sudah ada cucu, kira-kira begitu. Anak minta sepeda nggak dikasih, tapi cucu minta apanya dikasih. Katanya, saya belum alami karena saya punya cucu 4 sama aja. Anak sakit ya saya ikut sakit, cucu sakit saya ikut sakit sama-sama. Tapi iyain aja lah, namanya juga sosial kemasyarakatan, nggak bisa dibantah. Jadi kalau diziarahi oleh orang yang paling dicintai, mereka paling senang. Jadi jangan dianggap sepele. Itulah sebabnya di Indonesia ada yang namanya tenger. Batu nisan itu loh namanya tenger. Tenger itu boten tenger. Buat nandai. Nanti kalau anak cucu putra waya ziarah, ketahuan ini loh di sini ada namanya. Namanya ini bin ini wafat tanggal sekian, lahir tanggal sekian, biasanya gitu. Kadang-kadang ditulisnya wafatnya, lahirnya belakangan. Gak tahu itu tukang kuburan tuh salah. Harusnya kan wafat hidupnya lahirnya dulu baru wafatnya. Ini enggak, wafatnya dulu baru lahirnya. Hadirin, jadi momen menjelang Ramadan inilah saling minta dan saling memberi maaf. Makanya ada tawakuf, berkirim doa kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu disebutnya ruh. Yang masih hidup ruhnya. Kalau banyak arwah, maka disebut kirim arwah. Bulannya bulan ruah. Orang Jawa kalau ada selamatan kayak ini kirim arwah, lalu dibikin apem. Kenapa apem? Apem asal kata dari afur, meminta maaf. Makanya kalau bikin apem 2, setangkep 2, afur, afwan, apem. Orang Jawa tuh begitu, udah bikin nama asal aja. Gitu. Ya. Nama orang lahirnya di mana? Orang Jawa tuh sampah disebut runtah. Lagi nyampur ceprot lahirnya di sono namanya runtah. Lahir Sabtu Pon namanya tupon. Nah ini apem asal dari apem. Contoh lain saudara, nggak bisa dibantah, ini bahasa sosial. Ramadan Allah menyampaikannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Saum. Tahu-tahu diterjemahkan puasa. Dari mana cerita Islam ada puasa? Islam gak ada puasa. Ini orang-orang Ustaz Anyaran akan membahas akan gak mau itu puasa, gak mau Ustaz Anyaran. Adanya saum. Karena Al-Qur'annya fal yasumhu. Kutiba alaikumusiyam. Oh, tahu-tahu bulan puasa. Idul Fitri, Lebaran. Mau dibantah apanya yang memang terjadi. Begini saudara, sedikit. Waktunya kadang-kadang kalau menjelaskan ini butuh waktu lama. Kalau
Jumatan begini ada orang mau kerja, ada yang lapar, ada yang ngantuk segala macam ya. Apa mau dikata? Tapi harus saya jelaskan, saudara, puasa itu asal dari Hindu. Islam datang, Hindu di sini sudah luar biasa hebat. 2/3 dunia dikuasai, dimenangkan oleh tentara Hindu. Untuk menjadi orang hebat ada yang namanya upawasa, ada Bhairava Tantra, Rogo Sukmo biadakan upawasa untuk bisa menyatu dengan Tuhannya. Nanti Rogo Sukmo yang namanya di Bhairava Tantra itu ada namanya upawasa. Orang yang ingin mencapai sesuatu, menyatu dengan Tuhannya, itu adanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak senggol-senggolan gitu lah kira-kira. Ya, yang dewasa harus paham. Nggak senggol-senggolan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti mengecil, sampai tamat, hilang, lap, menyatu dengan Tuhan. Itu adanya upacara upawasa. Tapi puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok ingat istrinya, padahal sudah mulai mengecil, gagal mukso, itu namanya menjadi jenglot. Jadi nanti kalau ada jenglot dijual mahal, jangan mau. Karena apa? Itu produk gagal mukso. Itu melalui upacara upawasa. Dari upawasa ini, orang yang gak makan gak minum itu disebut puasa. Gampang. Aslinya saum. Lalu boleh disebut puasa. Gimana salahnya di mana? Gak makan gak minum dari mulai sebelum subuh terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saum. Bahasa Indonesianya puasa. Itu dari agama Hindu, dan itu aja, nggak usah rewel-rewel, nggak usah repot-repot. Haram. Ya udah silakan aja, kamu pakai saum bapak. Hadirin, intinya tidak makan, tidak minum dengan niat dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya saum, siap puasa. Nah, menjelang puasa itu kita membersihkan diri, meminta maaf, saling memaafkan, adanya ampun, apem, itu biar paham. Tuh, marhaban ya, cara Ramadan, ya silakan aja. Di Arab nggak ada kayak gitu, hanya Indonesia. Kerja bakti hanya di Indonesia. Arab nggak ada. Meminta maaf. Mau minta maaf sama siapa? Di Arab gak punya tetangganya 1 kilo, 2 kilo. Rame itu sekarang, itu saja sekitar Mekah dan Madinah dekat masjid. Yang jauh dari itu jauh banget, di atas bukit, di atas gunung. Mau minta maaf sama siapa? Nah, kalau kita perumahan, tembok satu rumah dengan rumah yang lain jejer, kamar kita dengan kamar tetangga hanya 1 dinding. Dindingnya batako, jengkel-jengkel, anak lagi pada bercanda, ditonjok, jeblos. Salah enggak? Punya salah. Setiap saat kita punya salah sama tetangga, minta maaf. Masuk Ramadan enggak punya dosa. Kita khusyuk masuk bulan suci Ramadan. Jadi saling minta maaf, saling berziarah, saling memberi maaf, dan saling mengunjungi, saling mendoakan. Terakhir, wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir di negerinya sendiri di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ingat, hadir di negerinya sendiri. Kita Indonesia, ya udah ukurannya Indonesia. Di Indonesia biasa ada 2. Mulai puasanya udah sering, itu udah biasa
pendapat dan beda pendapatan itu sudah biasa. Tapi jangan terus ditarik ke urusan pemilu, beda pilihan atau rame gegeran gitu. Di hari ini katanya mau ada demo segala macam tolak pemilu. Yang mau ditolak apanya? Gitu. Udah ada menurut apa yang kira-kira sudah yakin benar-benar kita akur kembali ke kampung kita masing-masing, akur pun. Karena jujur Pak, saya sering salah satu orang yang tidak setuju, orang yang gegeran setelah pemilu. Apa? Dulu saya ikut gegeran karena saya dulu mendukung Prabowo. Saya nggak suka Pak Jokowi. Jujur aja, saya nggak nyoblos Pak Jokowi, tapi juga nggak nyoblos Pak Prabowo. Karena apa? Pas pemilu bapak saya meninggal. Geger pendukung Prabowo, rame di Merdeka Barat, disemprot gas air mata dan lain sebagainya. Ternyata Pak Prabowo yang gabung dengan Pak Jokowi. Nah itu mau ngapain? Manyun. Nah, Pak Prabowo pernah jadi calon wakilnya Bu Megawati. Sekarang Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD dulu menjadi tim suksesnya Pak Prabowo. Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Anies. Pak Anies dulu diangkat gubernur oleh partainya Pak Prabowo. Jadi bulat itu aja. Kenapa jadi ente kok yang rame? Udah aja. Ente kita sudah menunaikan hak kita, kewajiban kita. Sisanya serahkan pada pimpinan kita. Benar, alhamdulillah. Gak benar urusan mereka, kan gitu. Iya, ya. Betul. Jadi kita tetap akur, kondusif, aman. Di Pondok ada pengurus DKM-nya ikut A. Zamannya nggak mau, akhirnya zamannya tinggal 3 baris. Jadi nggak pantas. Hadirin, maaf kejauhan. Jadi nanti kalau mudah-mudahan sih bareng. Kalau ada 2, nggak usah heran. Kita mau ikut yang mana silakan saja. Masjid Al-Furqan kalau khutbah, kalau Jumatan adanya 2 kali berarti ikut NU. Gitu. Yang ada 2 kali itu NU. Adzan awal dan adzan 2 itu NU. Kalau NU biasanya yasinan dan tahlilan. Berarti NU itu banyak ikut pemerintah. Kalau yang nanti ikut Muhammadiyah tidak salah, silakan. Dalam 2 menit saya ingin menyampaikan dasar. Saudara, kenapa NU dan pemerintah itu harus nginceng bulan? Apa bahasa Indonesia-nya? Nginceng. Ya. Perhatikan. Saya jawab, ini bukan pertanyaan. Ngintip. Ru'yatul hilal, melihat bulan. Hadisnya gini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu jika kamu melihat bulan, dan berbukalah Idul Fitri jika kamu melihat bulan. Artinya setelah menghitung namanya hisab. Nah, Muhammadiyah hanya menggunakan hisab, ijtima, dihitung sehingga 100 tahun yang akan datang itu sudah ketahuan kapan mulai puasa, kapan lebaran. Kalau NU dan pemerintah setelah hisab lalu nginceng bulan, melihat bulan. Hadisnya hadis Rasul sahih. Puasalah kamu kalau kamu melihat bulan, dan berbukalah kamu kalau kamu melihat bulan. Fa'in humma, nah ini, jika terhalang oleh awan atasmu, fa'atimmu salasina, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau pada 29 Sya'ban kok tidak terlihat bulan karena terhalang oleh awan, maka Sya'bannya menjadi 30. Sehingga sering terjadi di Madinah sudah mulai puasa, kita belum puasa, lalu pakai akal-akalan.
Madinah itu kan belakangan, kaceknya saja 4 jam. Berarti kita harusnya duluan dong. Bukan itu bos. Ayatnya Fama syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di negerimu pada bulan itu, maka berpuasalah di negerimu, bukan di negeri orang lain. Oleh karena itu nggak usah heran, Al-Qur'annya ada, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ramadan akhir, walitukmilul iddata, dan sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, dan bertakbirlah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir Ramadan ternyata terhalang oleh awan, maka sempurnakan puasa menjadi 30. Kira-kira itu. Mudah-mudahan ini menjadi dasar dan kita tetap akur. Silaturahmi antar kita harus dan itu wajib kita laksanakan, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia akan terus bangkit dan jaya, maju terus menjadi negara baldatun thayyibatun warabbul ghafur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib